0812410884. Di sini aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai hormon dan juga hipofisasi pada ikan. Disimak. Teknik pemberian hormon pada ikan dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya yakni secara intramuskular, yaitu penyuntikan langsung di dalam jaringan otot, menurut Anjar et al. Tahun 2022. Praktikum ini menggunakan metode penyuntikan intramuskular pada ikan mas, yakni penyuntikan dilakukan dengan menggunakan ovaprim sebagai hormon dan larutan fisiologis sebagai campurannya. Tata caranya diawali dengan pencampuran hormon dengan larutan fisiologi, kemudian jarum tersebut dimasukkan melalui sela-sela sisik pada posisi miring sekitar 45 derajat, kemudian diarahkan hingga mencapai otot dekat pembuluh darah, dan larutan disuntikkan sampai habis. Penyuntikan diberikan pada induk ikan mas yang telah mencapai tingkat kematangan gona 3 yang ditandai dengan perubahan warna pada bagian abdomen, menurut Romadang et al. Tahun 2023. Selanjutnya adalah hipofisasi. Hipofisasi adalah metode pemberian ekstrak kelenjar hipofisis dari donor melalui penyuntikan untuk merangsang kematangan gonad, ovulasi, dan pelepasan sperma, menurut Elis Diana et al. Tahun 2021. Pengambilan hipofisa pada ikan dilakukan dengan cara membelah kepala ikan, dikarenakan letak dari kelenjar hipofisa tersebut berada di bagian bawah otak ikan. Ikan donor yang akan digunakan untuk diambil kelenjar hipofisanya yakni adalah ikan mas dengan bobot tertentu. Kelenjar tersebut diambil melalui pembedahan pada bagian kepala, menurut Sriansah 2020. Kelenjar ini berwarna putih dan berbentuk bulat, serta terlindungi oleh selatur sika. Untuk mengambilnya, bagian tulang tengkorak harus dibuka agar otak dapat diangkat. Kelenjar hipofisis memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan menghasilkan hormon gonadotropin yang berfungsi dalam proses pemijahan dan reproduksi ikan, menurut Andriani et al. Tahun 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amanda Ferdianti dengan NIM C14012411084. Di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai hasil materi yang berjudul seks reversal pada ikan. Disimak ya. Praktikum seks reversal memiliki beberapa metode, diantaranya yakni metode oral dan juga metode perendaman sebagai berikut. Bisa anggap aja nih udah ditakar misalnya 5 mg sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Kita masukin nih. Nah, langsung gini. Dan jangan diaduk ya, karena aerasi tuh ngaduk, tapi kalau misalnya di packing kayak biasa. Ya, terus di sini kita nyiapin hormon juga binder. Ini binder, tahu binder? Nah, jadi binder itu nanti perekat antara hormon sama pakannya biar nyatu. Binder ini biasanya banyak macamnya, bisa putih telur, bisa minyak ikan dan lain-lain, tergantung mana yang mau kita pakai. Nah, caranya itu tinggal pakannya nih, misal pakan yang mau kita pakai buat penelitian udah kita siapin di wadah kayak gini. Itu nantinya tinggal disemprotin aja pakai hormonnya. Nah, dalam metode perendaman, efektivitas dapat menurun akibat peningkatan konsentrasi yang mempengaruhi pH media sehingga penyerapan kalium itu tidak berlangsung maksimal. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan kualitas air dan memperhambat penyerapan kalium. Dalam metode perendaman, hormon diserap tubuh ikan melalui insang, kulit, dan juga gurat sisi, menurut Shower et al. Tahun 2024. Seks reversal adalah teknik pengalihan pengembangan kelamin pada ikan, di mana ikan yang semestinya berjenis kelamin betina dapat dialihkan sehingga gonadnya berkembang menjadi jantan. Begitupun sebaliknya, untuk yang jantan itu biasa disebut dengan maskulinisasi, sedangkan yang betina biasa disebut dengan feminisasi, menurut Vika et al. Tahun 2024. Ikan nila dikenal sebagai ikan konsumsi yang cepat mencapai mata gonad dan juga mudah berkembang biak. Pertumbuhan ikan nila jantan cenderung lebih cepat dibandingkan ikan betina, sehingga pemeliharaan monoseks ikan jantan memang mampu menghasilkan ikan berukuran lebih besar dan berseragam dibandingkan dengan budidaya campuran, yakni jantan dan betina, sehingga keuntungan ekonomi yang didapatkan lebih banyak di ikan jantan, menurut Deswira et al. Tahun 2016. Ikan nila yang diberikan perlakuan seks reversal memiliki pertumbuhan bobot rata-rata lebih tinggi dibandingkan populasi heterosex. Keadaan ini disebabkan oleh energi yang biasanya dialokasikan untuk proses reproduksi dapat diarahkan secara maksimal pada pembentukan jaringan otot. Di samping itu, tingkat kelangsungan hidup
mencapai 90% yang menandakan bahwa sistem pemeliharaan serta penerapan teknologi telah berlangsung secara efektif menurut Nur et al. Tahun 2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amanda Ferdianti dengan NIM C14012410044. Di sini aku akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul pengecekan kualitas sperma dan kriopreservasi. Disimak ya. Kendala utama dalam pemijahan buatan sering berkaitan dengan keterbatasan jumlah sperma yang tersedia pada proses fertilisasi berlangsung. Metode yang biasa digunakan merupakan pemanfaatan sperma dari undung jantan yang telah mencapai kematangan gonad untuk disimpan dan digunakan kembali sesuai kebutuhan tanpa menunggu pematangan ulang menurut Fitri et al. Tahun 2022. Selain itu, preservasi sperma digunakan untuk mempertahankan kualitas sekaligus memperpanjang masa pemanfaatan sperma dari induk jantan unggul agar tetap efektif digunakan dalam pembuahan buatan. Proses penyimpanan ini memerlukan penambahan bahan tertentu yang bersifat nutrisi sebagai sumber energi untuk mempertahankan motilitasnya selama periode penyimpanan, menurut Lodo et al. Tahun 2023. Kriopreservasi sperma merupakan metode bioteknologi yang memanfaatkan nitrogen cair untuk membekukan dan menyimpan bahan biologis dengan kemampuan mempertahankan serta memulihkan kembali fungsi sel setelah proses pencairan, menurut Yodarta dan Fakih 2023. Pemanfaatan teknologi ini berperan penting dalam menjaga kelestarian populasi ikan, terutama sebagai upaya perlindungan terhadap ancaman penyakit, bencana alam, dan tekanan eksploitasi yang berlebihan, menurut Afriani et al. Tahun 2021. Proses kriopreservasi melibatkan 4 tahapan pokok, meliputi pemilihan dan pengkondisian ikan sebagai sumber, pengambilan serta penyiapan sampel, tahap pembukuan yang diikuti penyimpanan dalam kondisi kriogenik, serta tahapan akhir berupa pengambilan telur dan pemanfaatan sperma setelah proses pencairan. Seluruh tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan utama yang mendukung pelaksanaan program kriopreservasi yang secara menyeluruh, menurut Torres et al. Tahun 2016. Keberhasilan dalam proses ini dipengaruhi oleh penggunaan bahan pengencer atau extender serta tahapan prosedur yang diterapkan. Extender yang digunakan perlu memiliki sifat isotonik, berfungsi efektif sebagai larutan penyangga, serta mengandung nutrisi, antioksidan, dan antibakteri. Bahan tersebut juga harus mampu menjaga kestabilan koloid, menurut Yonarta et al. Tahun 2025. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.